Salawat dan salam semoga Allah mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diberikan atau yang tertulis di dalam jadwal acara itu berjudul orientasi hidup seorang kader. Kalau tidak salah seperti itu, ini tidak sangat berat karena orientasi dan harus mengorientasi hidup dan ranah saya ranah cinta mati bisa orang hidup lepas hidup lepas jangan-jangan tapi saya ingin semuanya punya keinginan, punya cita-cita, ya, punya kemauan. Ya. Pertama tentunya kemauan untuk hidup. Ya. Kalau sudah tidak mau hidup, ya, hidup mati kita mau. Kalau hidup dengan mati kita mau. Kita Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong apa? Menggendrung. Suara kita kurang bagus, Ustaz. Pengawasnya cormasin padahal. Jelas cormasin itu corongnya Kesalahan pada telinga, yang bikin mual. kesalahan pada alat. Suara Ustaz bagus, minyak yang terlalu. Tes. Alhamdulillah. Mantap. Selama 2 hari ini insyaallah kita mengadakan konsolidasi. Ternyata orientasi juga ini harus dikonsolidasikan. Ya, paling tidak ada 3 ya, dalam kehidupan seorang kader, ya, itu yang harus dikonsolidasikan. Yang pertama konsolidasi motivasi, ya, konsolidasi motivasi. Apa motivasi kita berada di dalam lembaga ini, bahkan kita menjadi kader dakwah? Motivasinya apa? Apa motivasi yang melatar belakangi kita ada di dalam lembaga perjuangan, ya, atau sebagai kader dakwah? Apakah karena, ya, motivasinya itu harta, ya, tahta, ya, atau wanita? Karena kemarin tidak ada pekerjaan, ya, misalkan, kemudian melamar menjadi pegawai, ya, untuk mendapatkan harta, bisa saja. Ada yang mungkin belum punya jodoh, ya. Kemarin ini ada berita kalau masuk Hidayatullah akan difasilitasi, ya, mulai dari hidup, ya, kehidupan sampai pernikahan, perjodohan, sehingga masuk ke Hidayatullah untuk mendapatkan istri. Mungkin ada motivasi, atau
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus dikonsolidasikan adalah motivasi seorang kader, yang tentunya niatnya, motifnya untuk berada di lembaga dakwah bahkan sangat luar biasa. Dalam jati diri ini disebut Hidayatul Ulama ini adalah al-harakah al-jihadiyah al-islamiyah. Apakah paham kita tentang konsekuensi ya dari keputusan kita untuk berada dalam lembaga perjuangan, atau karena ikut-ikutan sama teman ya kemudian bergabung sehingga tidak paham? Ternyata setelah masuk betapa berat ya kondisi hidup yang ada di situ. Jangankan mau mengajak orang lain untuk bergabung dengan Hidayatullah, dirinya sendiri ini merasa berat. Ternyata berat. Ya. Tapi alhamdulillah kebahagiaan saya lihat wajah-wajah ini, wajah-wajah lama semua. Artinya mereka ini bertahan ya, berada di lembaga ini bukan karena yang saya sebutkan tadi, karena harta. Bukan karena harta, karena kalau mencari harta di Hidayatullah ternyata tiada harta ya. Tiada wanita, tiada tahta. Ya, santri orang biasa kita ini ya. Mau cari jabatan, mungkin banyak jabatannya. Ketua ini, direktur ini, tapi harta tidak ada. Sama ya. Jabatan saya banyak ya. Ketua dewan, ketua pengawas, ketua pembina, gajinya satu. Sama antum juga sama. Jangan cari jabatan, tidak dulu ya, tentukan begitu. Ya. Sama. Jangan mengumpulkan jabatan. Itu sama dengan mengumpulkan beban. Ya. Mengumpulkan jabatan kalau nggak ditunjuk, waduh, kok saya nggak ditunjuk sebagai jabatan ini. Ya. Tenang saja, tenang. Ya. Karena Hidayatullah semakin banyak jabatan ini semakin berat. Ya. Mending jadi orang biasa saja. Tapi kalau ditunjuk mendapatkan jabatan, ya itulah harus bilang saja. Jadi masya Allah, ya, betul-betul ya kita semua ini yang luar biasa ini ya, bertahan, berada, bahkan bersabar, berada di lembaga ini. Berarti teman-teman ini yang istiqomah mulai dari masuk sampai sekarang, bahkan mungkin sampai meninggal nanti ya, sudah memahami betapa beratnya jalan dakwah ini. Ya, jangankan untuk yang lain, untuk wah tapi masya Allah, Ya. Ternyata ya walaupun dengan tertatih-tatih tapi mampu mewujudkan program-program lembaga. Ya, mampu. Ya. Kalau lihat kehidupannya masya Allah tidak jelas lagi. Yang jelas pun kadang tidak ada. Ya. Sudah ada nominal, kan tidak masuk. Itu kadang seperti itu. Ya. Tapi ternyata program lembaga, ya, pembangunan kampus, ya, pembangunan sekolah berjalan terus. Itu yang luar biasa. Ya. Pembangunan kampus jalan, pembangunan masjid jalan, pembangunan lantai-lantai. Ya. Ini wali-wali semua. Ya. Wali-wali semua ini luar biasa. Ya. Pembangunan terus berjalan walaupun dirinya sendiri lagi kesusahan. Ya. Tapi karena nasrul minallah, ya, dia tahu bahwa ini jalan Allah bukan program saya, bukan program diri sendiri, tapi ini adalah mengemban amanah ya di jalan Allah yang insya Allah akan kita rasakan bukan hanya di dunia kebaikannya, tapi insya Allah sampai ke akhirat. Ya, sampai ke akhirat itulah yang antum pahami sehingga antum tetap berada di jalan, ya, berada di hidayah. Kalau mungkin orang biasa Pak yang datang di sini hanya untuk melamar kerja kemudian untuk mendapatkan gaji,
Kalau dia dikasih gaji 1 kali, bertanya, mana gaji saya? Yang kedua, yang ketiga demo Pak. Kemudian dia keluar pergi mencari di tempat yang katanya gajinya UMR. Ya. Tapi antum tidak pergi. Ya. Antum tetap berada di sini karena antum paham. Karena kita sudah paham bahwa ini bukan untuk mendapatkan harta. Ya. Bukan untuk mendapat harta, karena ini adalah jalan untuk membangun ya estafeta perjuangan dari Rasulullah SAW sampai sekarang ini. Kita imban ini ya, bukan mencari harta. Masya Allah. Ya. Tentu juga bukan untuk mencari wanita. Buktinya semuanya istrinya masih pada satu semuanya. Kecuali yang ya cukup satu lah. Cukup satu. Ya. Yang tidak mampu cukup satu. Yang mampu silakan. Silakan. Hanya jangan sampai ya, salah. Ya. Jalan. Jangan mencari alternatif yang salah. Ya. Harus sesuai dengan hukum syariat. Insya Allah aman. Walaupun dicela, dicerca oleh semua orang, tetapi kalau sesuai dengan hukum syariat, insya Allah aman. Insya Allah SWT. Jangan mencari jalan lain. Famanit taqa wara'a dzalika faulaika humul adun. Jangan mencari jalan di luar yang sah itu. Ya. Apa artinya? Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ittaqa wara'a dzalika faulaika humul. Kalau merasa takut sama istri ya sudah satu aja. Tapi kalau punya keberanian ya, nah ini masalahnya berani atau tidak berani. Itulah. Kemudian apa? Orang lain mencoba kalau sesuai syariat halal. Sekarang banyak yang terjerat hukum, ya. Pak Ustaz Biro Hukum, ya. Mungkin kesana kemari, ya. Kesana kemari. Sudah banyak kasus-kasus ya, yang menimpa kader ini. Mungkin sebagiannya fitnah, ya, difitnah wanita kepada kader dai, ya, masalah wanita masuk ke fitnah sehingga menjadi permasalahan. Ya. Nah itulah juga pemahaman tentang motivasi kita. Ya, Masya Allah. Yang kedua, pemahaman belajar harus dikonsolidasikan bagi kita itu ya, adalah orientasi hidup ya, di dalam dunia dakwah. Ya. Tentu tujuan kita semua adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'i'la'i kalimatillah. Ya, dia Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin wa ini adalah jalan dakwah yang harus menggunakan basirah, ya, basirah. Oleh sebab itu maka subhanallah ya Allah sampaikan, ya, tutur menajamkan basirah, ya, menajamkan basirah, ya, menajamkan ruhiyah, membersihkan hati, ya, supaya apa? Supaya tahan terhadap godaan-godaan. Karena jalan dakwah itu juga sama, banyak rintangannya, banyak godaannya. Jangan sampai kita terhenti di tengah jalan sebelum sampai kepada tujuan ya, daripada kemenangan dakwah. Ya, Masya Allah. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka ada salah satu salah satu nasihat Rasulullah SAW kepada sahabatnya Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kun wara'an takun agnan nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau orang yang wara', ya, orang yang ahli, orang yang memperhatikan ya, tentang harta. Istilahnya kalau dijelaskan istilah wara' itu artinya
orang yang menjalankan kewajiban kemudian dia berhati-hati, ya, berkaitan dengan harta dan sebagainya, dengan sikap dan sebagainya, dengan perilaku dan sebagainya. Ya, itu namanya wara. Ya, maka kalau kamu wara, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Ya. Jadi kalau kita melihat orang lain yang punya mobil, ya, kita wara. Ya. Nah, kita wara. Ya. Nggak mau mobil orang, itu maksudnya, ya, mendingan mobil sendiri. Gitu, ya. Orang punya motor, ya, ternyata motor lembaga. Ya. Saya mau waroah, tidak mau motor orang lain, mendingan pakai motor sendiri. Ya. Dan lain sebagainya. Apalagi kalau lihat istri orang, jangan. Ya. Kita juga sudah punya istri sendiri. Itu namanya waroah. Ya, cukup dengan apa yang Allah berikan dan berhati-hati. Yang di dalam harta ini, masya Allah, yang berat. Di dalam lembaga berjamaah ini, perjuangan berjamaah ini juga, Bapak sekalian, harus menjaga waro ini, ya, kehati-hatian di dalam harta ini, masya Allah. Al halalu bayyin, wal haramu bayyin, wa bainahuma umurun mustabiqat. Antara kedua itu yang subhat, ya, yang subhat. Barang siapa yang mampu menjaga yang subhat, maka dia mampu menjaga dirinya dan agamanya. Faman waqa fi subhat faqad waqa fil haram. Bahkan barang siapa yang masuk ke dalam ranah yang subhat, maka dia sudah masuk ke dalam ranah yang haram. Ya. Ini yang berat, Pak, di lembaga ini. Ya. Untuk harta, ya, dari mana, untuk apa, ya, masya Allah. Ya. Saya mungkin beberapa kali menceritakan kisah yang diberikan dalam Bukhari Muslim, di mana Rasulullah SAW menyebutkan atau mengisahkan ada seorang laki-laki membeli tanah dari seseorang. Ya, ternyata di dalam tanah itu ada emasnya, ya, di dalam wadah kendi. Ya. Setelah dia temukan ada emasnya, kemudian dia bawa lagi ke yang jual tanah. Lapor, Pak, kenapa Pak datang lagi? Ada apa dengan tanah? Masya Allah, Pak. Setelah saya garap lahan Bapak ini, ternyata ada wadah, ada kendi yang berisi emas yang sangat banyak. Barangkali ini dibawa, dikembalikan, Pak. Kata yang jual tanah, Bapak, ya, saya jual tanah itu dengan apa yang ada di dalamnya, mau emas kah, mau pohon kah, mau itu sudah milik Bapak. Saya juga tidak pernah menyimpan emas itu. Mungkin itu peninggalan, ya, nenek moyang siapa? Leluhur. Peninggalan Soeharto. Peninggalan Soeharto. Waduh, sebut merek lagi. Buat Bapak, Pak, buat Bapak. Ya. Bisa-bisa. Tapi yang jual ini, yang beli ini ngotot, saya tidak mau. Kata Soekarno. Saya cuma beli tanah, Pak, bukan beli emas, Pak. Jadi ini saya tidak mau terima, Pak. Ini buat Bapak. Kata yang jual ngotot, enggak, Pak. Saya jual tanah dengan apa yang ada di dalamnya, Pak. Ribut berdua ini. Akhirnya Pak mencari hakim. Kalau begitu kita cari orang yang bisa memutuskan antara kita. Cari hakim. Ya. Maka berdua ini berangkat menuju seorang hakim. Ya. Hakim, assalamualaikum. Ada apa, Pak? Ini saya berdua bersengketa tentang temuan harta emas di tanah yang saya beli. Ya Pak Hakim, saya juga tidak mau menerima. Saya sudah dijual tanah itu dan apa yang di dalamnya. Hakim mengatakan dan bertanya kepada si penjual, apakah Anda punya anak? Punya, Pak. Penjual, yang penjual, apakah kamu punya anak juga? Punya, Pak. Kamu anaknya laki-laki perempuan? Yang membeli, saya laki-laki anak saya. Kamu anak saya perempuan. Kalau begitu, mari kita nikahkan. Anak kamu dengan anak ente. Gimana kalau gitu? Setuju? Kaget ya. Kayaknya bisa juga. Ya, akhirnya sepakat. Ya, sepakat. Loh, terus emas ini bagaimana? Kita di sini datang bukan untuk menjodohkan anak, tapi masalah emas ini, Pak. Ya sudah, emas ini kasihkan ya untuk modal pernikahan anak-anak kalian. Bapak hadirin, ini yang hebat ini dari 3 orang ini yang hakim atau penjual atau pembeli. Saya kira semuanya hebat.
Ya. Yang pembeli hebat Pak. Coba kalau saya Pak beli tanah, ada emasnya di situ. Saya bilang alhamdulillah ya Allah, untung besar beli tanah ada emasnya. Ya, langsung saya jual ke toko emas dan saya akan beli tanah yang luas lagi. Akan beli mobil yang mewah. Akan kawin lagi. Emas banyak. Emas gede. Kalau saya Pak, kalau saya Ada videonya. dan Bapak mungkin juga sama dengan saya. Pasti tidak akan kasih tahu yang lain. Tapi dia takut kalau itu adalah bukan haknya. Takut kalau itu memang si penjual tanah itu lupa menyimpan emasnya di situ. Bagian bawah itu si penjual tanah. Kalau saya sebagai penjual tanah Pak, begitu ada orang yang membeli tanah saya, kemudian di dalamnya ada emasnya dan dilaporkan kepada saya, ternyata di tanah Bapak ada emas. Apa kata saya? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Memang itu dulu saya simpan di situ. Saya lupa. Mungkin kalau saya terima kasih Pak, akan saya beli tanah lagi. Tanah ini sudah dapat uang, kemudian ini sudah dapat emas, akan saya beli lagi lahan yang banyak. Siapa tahu ada emasnya lagi. Yang sisanya beli mobil, yang sisanya beli rumah, yang sisanya banyak. Kalau saya dan Bapak juga pasti sama dengan saya, nggak akan ribut, betul, nggak akan ribut. Dan kalau saya sebagai hakim Pak menerima dua orang yang bersengketa, saya sebagai hakim, ada apa? Ini Pak, saya dapat emas di tanah si Bapak ini yang saya beli, tapi nggak mau nerima Pak. Kalau begitu, jangan ribut. Kayak saya hakim, ya udah kalau kamu nggak mau, kami nggak mau, buat siapa? Buat saya. Sebagai hakim ini kan mahal hakim ini, sekolahnya juga mahal. Bagaimana setuju kalau ini buat hakim? Dia setuju Pak. Kalau saya hakimnya mungkin setuju. Kalau nggak mau kan masa dipaksa. Pak jangan dipaksa Pak, yang mau. Ya buat hakim saya. Akan saya berikan tanah, akan saya berikan mobil, akan saya berikan rumah, dan akan saya hakim kalau tapi enggak, hakimnya warok Pak. Tidak mau mengambil harta yang bukan miliknya. Tidak mau mengambil harta yang bukan miliknya. Ya. Dia malah menjodohkan takut Pak. Ya takut. Ya kalau hartanya itu tidak jelas, bukan miliknya. Masya Allah. Begitu ya. Nah ini Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat itu karakter. Namanya karakter wala. Ya. Kalau sebuah seperti ini Pak aman Pak dunia ini. Lembaga ini aman Pak. Ya. Lembaga ini akan aman. Tidak ada orang yang ketika orang lain punya harta ini ya, mengambil ya, ingin mendapatkan ya, kadang-kadang tidak melihat ini halal ini haram. Masya Allah. Yang terakhir ya, karena sudah sampai setengah adalah konsolidasi integrasi. Yang dari tadi motivasi, orientasi dan integrasi. Jadi dakwah ini Pak harus terintegrasi baik dari segi ya SDM-nya, programnya dan lain sebagainya. Terintegrasi. Satu aja dari segi SDM harus terintegrasi antar generasi. Antar generasi. Kata Ustaz Abu semalam, wahai para senior untuk mengganti kakak sudah tua. Jadi di kita ini ada kader yang sudah tua Pak. Tidak perlu saya sebutkan. Ya. Yang tua sudah merasa tua pasti. Ya. Walaupun lomba gaya ya merasa semangat sama anak muda sama gitu kan. Padahal itu tidak dibohongi Pak. Sudah kelihatan dari rambutnya Pak mulai memutih, giginya sudah mulai tanggal hilang satu persatu. Kakinya sudah asam urat ya. Itu tanda Pak bahwa dia sudah mulai tua Pak. Jangan banyak gaya, jangan harus sadar ya. Pikirannya sama istri poligami aja, poligami. Kata istri mengaca itu sudah berubah begitu, merasa masih anak muda. Ya nggak apa-apa nih, kan jodohnya juga anak muda lagi. Ada saudara kita yang di yayasan
yang mendata seluruh janda donatur. Janda donatur yang janda. Ada juga, tapi saya tidak ungkapkan di sini. Ada juga menyangkut privasi. Di data sampai ada yang rebutan janda. Rebutan di sana di daerah juga, itu bukan di daerah kita ya. Yang donaturnya janda, yang ini melamar, yang ini melamar. Ternyata Pak ditolak semuanya. Tapi kalau ketemu saya barangkali mungkin janda itu belum pernah ketemu saya. Kalau ketemu saya Ditolak juga. dia mau, tapi saya Astagfirullahaladzim. Dinamika Pak di dalam berlembaga luar biasa. Dinamika. Ada juga yang unik saya katakan. Astagfirullahaladzim. Apa serunya bahas janda? Jadi seperti itu Pak. Generasi tua dengan generasi muda harus terintegrasi. Jangan sampai Pak ada generasi muda ini kan saya ini sekarang eranya saya, zamannya saya, ya akan saya hantam ini, ya akan saya tapi lupa sama yang tua. Udah yang tua minggir, ya tidak perlu ada lagi kaitannya yang difungsikan. Jadikan penasehat. Jangan dalam dakwah ini harus terintegrasi antara generasi tua atau senior dengan yang junior, harus terintegrasi, harus tetap nyambung karena yang mengawali estafet dalam dakwah ini yang mereka yang sudah senior. Ya, kadang-kadang kita di yayasan atau di daerah itu kadang-kadang melupakan saudara-saudara kita yang sudah dulu. Padahal kita seharusnya berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan sampai ada di dalam hati kita ini rasa dengki, rasa benci, rasa iri kepada saudara-saudara kita ini yang senior bahkan yang sudah almarhum. Ini mah yang almarhum dicaci maki. Ini gara-gara dia ini yang menempatkan saya di tempat ini, maka saya sengsara sekali. Jangan caci maki Pak. Ya itu sudah nasib Bapak sudah. Ya, jadi terkonsolidasikan, terintegrasikan di dalam dakwah. Estafet ini akan berjalan dengan baik. Ya. Jadi orientasi kita itu Masya Allah, tentunya para dai yang ada itu luar biasa dengan tetap bertahan, ya, dan bahkan mengembangkan dan bahkan mengajak, ya, membina, ya, itu sudah luar biasa. Artinya Bapak sudah paham tujuan daripada keberadaan kita sebagai dai di Hidayatul khususnya, ya, dan tentunya ya, nanti Bapak akan merasakan. Jangan akhir-akhir Pak di dunia ini akan kita rasakan kebahagiaan paling tidak, kebahagiaan di dalam hati kita melihat binaan-binaan yang sudah luar biasa. Kita senang kalau melihat santri-santri kita sudah imamnya sudah baik, pidatonya sudah baik, akhlaknya baik, Masya Allah, itu kebahagiaan dunia. Allah Ta'ala menafsir ma'ufiyalahu min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Apalagi nanti dah, Masya Allah. Demikian mohon maaf salah Bapak luar biasa, ya, lebih hebat, ya, dalam praktek di lapangan, ya, dan di dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.